Rasul salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnati ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pagi ini kita lanjutkan pembahasan kitab Khudh Aqidatak, dan insyaallah yang akan kita kaji seputar masalah al-wala'u wal bara', membangun loyalitas dan kebencian karena latar belakang agama. Silakan kita buka halaman 24. Tafadhol. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. As-su'al ats-tsani, ma huwa al-wala'? Al-jawab, al-wala'u huwa al-hubbu wan-nusrah. Qala Allah Ta'ala: wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Surah At-Taubah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam: al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'da. Rawahu Muslim. Ma huwa al-wala'? Apa yang dimaksud dengan al-wala'? Al-wala' secara makna bahasa artinya al-hubbu. Sebenarnya diambil dari kata waliya yali, yang artinya al-qurbu, dekat. Al-wala'u maknanya adalah al-hubbu wan nusrah, mencintai dan membela. Allah Subhanahu wa taala berfirman: wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mukmin laki dan perempuan satu sama lain mereka menjadi wali. Orang mukmin menjadi wali bagi orang mukmin yang lain. Demikian pula sama orang munafik. Orang munafik adalah wali bagi sama orang munafik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW pernah mengatakan, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Kita lanjutkan. Pertanyaan nomor 3. As-su'al as-salis, hal tajuzu muwalatu al-kuffari wa nusratuhum? Al-jawab, la tajuzu muwalatul kuffari wa nusratuhum. Qala ta'ala: wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Surah Al-Maidah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam: inna ala bani fulanin laisu bi awliya'i. Sahih, rawahu Ahmad. Bolehkah kita muwalatul kufar wa nusratihim? Bolehkah kita muwalatul kufar wa nusratuhum? Bolehkah kita membela orang kafir dan membantu mereka? La tajuzu muwalatul kufar wa nusratuhum. Tidak boleh untuk mencintai orang kafir dan membela mereka. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman: wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa yang memberikan wala kepada mereka, minkum, di antara kalian, fa innahu minhum, berarti dia bagian dari mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda: inna ala bani fulan laisu bi awliyai. Sesungguhnya keluarga Bani Fulan bukanlah waliku. Hadis sahih riwayat Ahmad. Baik, kita coba mengkaji ini lebih serius, terlebih dalam momen-momen mendekati perayaan non-muslim. Kita mau membahas tentang al-wala'u wal bara'. Al-wala'u artinya adalah al-mahabbah wan nusrah wal qurbu. Mencintai, membela, memiliki hubungan dekat. Asabah dan sepupu
dalam Al-Quran itu disebut mawali. Allah Ta'ala berfirman, walikullin ja'alna mawaliya, dan masing-masing kami jadikan mawali mimma tarakal walidani wal aqrabun. Mereka punya kerabat laki-laki mendapatkan hak dari warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat. Sehingga lelaki yang ada di sekitar kita, yang dekat dengan kita, seperti bapak, anak laki-laki, saudara laki-laki, dan seterusnya, dalam Al-Quran disebut apa? Mawali, karena dia adalah kerabat dekat dengan kita. Dari kata waliya, yali, yang artinya dekat. Wayalihi artinya berikutnya. Fulan yali fulan, si A berada di sebelah fulan. Sehingga kalau ada yang mengatakan wayalihi, maksudnya orang berikutnya. Selanjutnya, orang mukmin adalah wali bagi mukmin. Dia punya hubungan kedekatan. Kedekatan karena sama-sama memiliki latar belakang iman. Sehingga mukmin wali bagi mukmin yang lain karena dia sama-sama punya hubungan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan adalah satu sama lain menjadi walinya. Wali berarti apa tadi? Yang punya hubungan kedekatan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, sehingga mereka saling melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasulnya. Seperti itulah hubungan yang terjadi antara mukmin satu dengan yang lain. Mereka sama-sama menjaga keutuhan iman dengan saling mengingatkan antara satu dengan yang lain dalam rangka untuk menjaga iman mereka masing-masing. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Innallaha azizun hakim. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, innama waliyukumullah wa rasuluh. Wali kalian adalah Allah dan Rasulnya. Yang menjadi pembela, penolong kalian dan adalah Allah dan Rasulnya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakat, yang mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Wa hum raqiun. Wa may yatawallallaha, dan siapa yang dia menjadikan Allah sebagai wali, demikian pula Rasulnya dan orang-orang yang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun, sesungguhnya pasukan Allah itulah yang menang. Jadi ceritanya seperti ini. Iman ini poros amal batin. Semua aktivitas hati adalah turunan dari iman. Dan bagian dari aktivitas hati itu adalah adanya cinta dan benci, termasuk cinta al-mahabbah, dan yang kedua benci al-bu'du. Sehingga salah satu di antara dorongan yang membuat orang itu bisa saling mencintai dan saling benci adalah karena pertimbangan iman. Memang yang namanya kondisi batin itu dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama perasaan
dan keyakinan. Mana yang lebih dominan? Perasaan atau keyakinan? Kondisi batin itu dipengaruhi oleh dua faktor, perasaan dan keyakinan. Mana yang lebih dominan? Perasaan atau keyakinan? Yang lebih dominan mana, Pak? Tergantung. Kalau keyakinannya kuat, pengaruh keyakinan lebih kuat. Sehingga ada kondisi batin yang dipengaruhi oleh keyakinan dan ada kondisi batin yang dipengaruhi oleh perasaan. Jika keyakinan lebih kuat, pada posisi ini lebih kuat, maka pengaruh amal batin lebih dominan dipengaruhi oleh keyakinan. Dan sebaliknya, ketika keyakinan ini lemah, nanti pengaruh amal batin lebih dominan perasaan. Perasaan ini beragam ya. Ada hawa nafsu, ada karena kondisi kasihan, ada karena rahmat, dan seterusnya. Baik. Kecintaan makhluk kepada makhluk yang lain. Kecintaan makhluk kepada makhluk yang lain. Nomor satu, yang dipengaruhi perasaan. Sebutkan contohnya. Contoh. Cinta karena perasaan. Ya, suami istri. Belum punya istri kok, sudah ngerti kan? Survei. Makasih. Baik. Contoh cinta karena hubungan keluarga. Karena hubungan keluarga. Contoh yang lain. Contoh yang lain. Karena hubungan dunia. Sehingga teman kerja atau teman bisnis dan seterusnya. Contoh yang lain. Yang ini gak ada hubungannya dengan agama, karena komunikasi misalnya. Baik. Sehingga ada orang yang dia bisa menjalin rasa cinta dipengaruhi oleh perasaan, gak ada kaitannya dengan keyakinan. Maka yang seperti ini tidak pandang bulu mau dia muslim mau non muslim, apapun agamanya bisa tercipta. Yang kedua, ada kecintaan makhluk kepada makhluk yang lain yang dipengaruhi oleh iman. Untuk jenis yang kedua ini, contohnya cinta karena agama. Termasuk juga cinta karena kesamaan kelompok. Sehingga begitu beda iman, dia bisa berubah jadi kebencian. Mereka yang dulu misalnya tergabung dalam Islam jamaah, yang tergabung dalam kelompok-kelompok tertentu, antara satu anggota kelompok dengan anggota kelompok yang lain, Masya Allah, saling mencintai, saling mendukung, saling saling menguatkan, karena mereka masih satu kelompok. Begitu salah satu tobat lalu keluar dari Islam jamaah, ketemu temannya kayak apa? Musuh. Sehingga yang dulu disebut imam besar sekarang disebut musuh besar. Berubah karena imannya sudah geser. Maka orang yang murtad itu bisa sampai pada tingkatan dulu teman sama muslim, karena dia murtad jadi musuh abadi. Makanya cinta dan benci yang dipengaruhi oleh iman ini lebih beresiko kalau salah pilih. Sehingga orang yang mencintai di posisi yang benar, dia akan
memberikan semuanya. Aku akan bela kamu, aku dukung kamu, aku kuatkan kamu, karena kita satu manhaj misalnya, satu akidah, bahkan satu majelis ilmu. Mereka akan bisa saling menguatkan. Seperti itulah cinta yang dipengaruhi oleh iman. Nah, pembahasan al-wala wal bara itu kajiannya di sini. Bagaimana membangun suasana perasaan hati yang dipengaruhi oleh iman. Dan Nabi SAW pernah menjelaskan ini dalam hadis beliau. Hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah." Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah. Pak, sekarang sedang ada penggalangan dana, Pak. Bapak diminta, semua warga diminta untuk nyumbang minimal 100.000. Mau dipakai apa? Acara sound horror. Nah, karena dia anti dengan praktek seperti ini, maka dia nggak mau ngasih. Maka dia nggak ngasih itu alasannya apa? Bukan karena urusan pelit, bukan karena dia sayang dengan uang, tapi karena saya nggak suka. Itu yang disebut dengan wa mana'a lillah. Dia nggak mau ngasih, dia nggak mau memberi karena Allah. Kata Nabi SAW, siapa yang gerakan hatinya dipengaruhi karena latar belakang iman kepada Allah, faqad istakmalal iman, maka dia telah menyempurnakan iman. Sehingga respon dari iman adalah suasana hatinya dipengaruhi oleh imannya. Dia mencintai karena iman. Bapak kok senang sama ini? Ya kita memang nggak ada hubungan. Kita ini saudara, beda ibu, CJ Pak, beda mbok, CJ Pak. Nah terus kok bisa dekat? Karena kita punya kesamaan iman. Sehingga seorang mukmin dengan mukmin yang lain, ketika ada sisi kesamaan tertentu, mereka bisa akrab. Apalagi yang sama adalah akidahnya. Ketika batinnya sama, maka mereka akan bisa menjalin hubungan dengan baik. Nah sekarang kita lihat pentingnya membangun prinsip al-wala wal bara. Al-wala wal bara adalah syarat konsekuensi iman. Adalah konsekuensi iman. Sehingga ketika orang mukmin, maka turunannya dia akan memiliki perasaan al-wala wal bara. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 51. Masih ingat Pak sejarah Al-Ma'idah 51? Tahun berapa? Mungkin kurang lebih 12 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Sampai banyak sekali kaos yang beredar Al-Ma'idah 51. Tulisan-tulisan di mana-mana Al-Ma'idah ayat 1. Itu contoh al-wala wal bara kaum muslimin Indonesia sedang dibangun, terutama yang ada di Jakarta. Sehingga sampai jadi isu nasional. Qala Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali kalian. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka menjadi wali bagi yang lain. Wa may yatawallahum minkum, siapa yang mencoblos mereka di antara kalian. Dulu kan diterjemahkan kayak gitu ya. Dulu diterjemahkan seperti itu. Siapa yang memilih mereka di antara kalian, fa innahu minhum, sungguhnya dia bagian dari mereka. Siapa yang pro kepada mereka, memberikan wala kepada mereka, minkum di antara kalian, fa innahu minhum, maka sungguhnya dia bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang zalim. Baik. Isu ini waktu itu sedang naik, sehingga itulah contoh bagaimana al-wala wal bara mulai muncul, tapi karena latar belakang politik yang didasari oleh iman
kemudian ingin membela calon kaum muslimin. Namun apapun itu, wallahu ta'ala alam, dalam hal ini apa yang dulu sempat terjadi di kalangan kaum muslimin ini bukti bahwasanya mereka yang punya iman bisa menentukan pilihan sesuai dengan latar belakang imannya. Selanjutnya, bahwa al-wala wal bara adalah bagian dari makna syahadat yang mengantarkan seseorang untuk masuk Islam. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali zat yang menciptakanku, sesungguhnya dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Ayat ini makna apa, Pak? La ilaha illallah. Nabi Ibrahim menyatakan di hadapan kaumnya dan bapaknya, aku benci semua Tuhan kalian kecuali Allah yang menciptakanku. Berarti itu kalimat apa? La ilaha illallah. Maka di sini dikasih makna bahwasanya al-wala wal bara adalah bagian dari makna syahadat. Konsekuensi ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan membenci semua Tuhan selain Allah dan hanya mencintai Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bahwa mencintai karena Allah akan menjadi sebab hati ini bisa merasakan lezatnya iman dan lezatnya keyakinan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi." Ada 3 hal, siapa yang memilikinya, wajada halawatal iman, dia akan menjumpai manisnya iman. Iman punya rasa. Apa rasanya iman? Apa rasanya iman? Aman. Apa rasa yang Anda rasakan ketika Anda beriman? Tenang. Apalagi? Nyaman. Yakin. Saya makin mantap. Itulah rasa yang bisa dijumpai oleh seseorang ketika dia punya iman. Iman punya rasa. Dan Nabi SAW menyebut iman itu rasanya manis. Pahit fisik dengan manisnya iman akan membuahkan ketenangan. Sehingga walaupun para sahabat mereka fisiknya banyak terluka, ada yang penuh dengan luka karena perang, ada yang penuh dengan luka karena siksa, tapi mereka bahagia karena mereka bisa membela Rasulullah SAW. Demikianlah iman punya rasa. Nah, bagaimana membangun rasa iman yang manis itu? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selainnya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Seseorang tidak mencintai orang lain kecuali karena Allah. Si A mencintai si B karena dia mencintai Allah. Wa ayyakraha ayyauda fil kufri. Dan seseorang sangat benci untuk kembali kepada kekufuran, kama yakrahu ayyuqdhafa finnar, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik. Dari sini kita bisa lihat bagaimana pengaruh iman yang menyebabkan seseorang itu punya gerakan batin tertentu. Selanjutnya, tadi ya, iman punya rasa manis dan di antara pengaruhnya adalah mencintai orang lain karena iman. Mencintai orang lain karena iman.
Sudah? Nah, berikutnya mencintai orang lain karena latar belakang iman ada 3. Yang pertama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa al-wara' wal bara' dibangun di atas prinsip cinta dan benci. Dan dalam hal ini manusia dibagi menjadi 3. Dalam ini manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, dicintai penuh. Yang kedua, dibenci penuh. Yang ketiga, dicintai dari satu sisi, dibenci dari satu sisi. Kita ulangi ya. Mencintai orang lain karena iman, di situ ada 3 keadaan. Yang pertama apa? Mencintai secara penuh. Yang kedua, membenci atau dicintai yang betul-betulnya. Saya ulangi ya. Dicintai secara penuh, kemudian ada manusia yang dibenci secara penuh, utuh, saya nggak suka. Yang ketiga, dicintai di satu sisi, dibenci dari sisi yang lain. Begini, bagaimana yang dicintai secara penuh? Yang dicintai secara penuh adalah hamba yang bertakwa. Hamba yang bertakwa. Seperti para nabi, wajib dicintai penuh. Tidak boleh secuil kebencian ada pada diri beliau. Tidak boleh ada secuil kebencian kita kepada beliau. Karena mereka adalah manusia yang paling sempurna. Tidak punya salah dengan kita, tidak punya kesalahan apapun kepada Allah, sehingga dalam posisi ini mereka dicintai secara penuh. Baik. Oleh karena itulah konsekuensi dari keberadaan iman yang itu menjadi latar belakang cinta kita kepada orang lain harus berbanding lurus dengan tingkat ketakwaan orang tersebut. Sehingga kalau dia semakin bertakwa, seharusnya kamu semakin mencintai. Maka kebalikannya, dibenci secara penuh. Siapa orang yang dibenci secara penuh itu? Hamba yang kafir. Yang kafir. Sehingga makin durhaka, makin kita benci. Dan orang kafir dibenci secara totalitas dari sisi karena dia tidak punya iman. Lalu yang ketiga, ada yang dicintai di satu sisi dan ada yang dibenci di sisi yang lain. Ini hamba mukmin yang bermaksiat. Sehingga saya dengan si A itu teman dekat, walaupun saya nggak suka dari sisi ini, nggak suka dari sisi ini. Karena ketika dia punya iman, maka kita mencintainya, dan saat dia durhaka kepada Allah, kita tidak suka kepadanya. Seperti itulah contoh kendali cinta dan benci karena Allah. Sekarang kita baca keterangan Syekhul Islam. Beliau mengatakan, idza istama'a fil rajulil wahid khairun wa syarrun wa fujurun wa ta'atun wa ma'siyatun wa sunnatun wa bid'ah. Apabila terkumpul pada diri satu orang sisi baik dan buruk, sisi taat dan maksiat, sisi sunnah dan bid'ah, istahaqqa minal muwalati wa tawabi biqadri ma fihi minal khair, maka dia berhak untuk kita cintai
sesuai dengan kebaikan yang ada pada dirinya. Wastahaqqa minal mu'adati wal iqabi bihasabi ma fihi minasyarr, dan dia berhak untuk mendapatkan permusuhan sesuai dengan tingkatan keburukan yang ada pada dirinya. Fayajtami'u fi syakhsil wahid, maka terkumpul pada satu orang ini mujibatul ikram wal ihana, perbuatan yang kita memuliakannya dan perbuatan yang kita menghinakannya. Karena dia bercampur antara apa? Taat dengan maksiat, bercampur antara kebaikan dan keburukan. Baik. Dan itulah kita semua. Oleh karena itu, saya mau tanya, cintanya kita dengan teman kita, dengan cintanya kita kepada Nabi SAW sama atau beda? Sama atau beda? Kenapa beda? Karena tingkatan kesempurnaannya beda. Baik. Selanjutnya, ghibah dalam Al-Quran dilarang dengan sebab hubungan iman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Seperti kita lihat di surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang yang beriman, jauhilah aneka prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Karena tidak semua prasangka itu benar. Maka prasangka yang enggak benar itu dinilai dosa. Kalau kita sering kayak gitu. Nah, namanya juga prasangka ya. Jangan-jangan A, jangan-jangan B, jangan-jangan C, 3 prasangka. Enggak mungkin kan benar semua. Hanya mungkin salah satu. Maka yang benar enggak ada dosa, 2 yang salah dosa 2. Makanya makin banyak prasangka, makin banyak peluang dosa. Wala tajassasu, jangan melakukan tajassus. Apa tajassus? Memata-matai orang lain, suka mencari rahasia orang lain. Tapi teman sebelahnya terbuka, dilirik, ngomong-ngomong kalau bujurnya. Ini tajassus. Dia bagian dari tajassus. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan, apakah kalian mau untuk makan daging saudaranya? Sehingga ghibah disamakan dengan apa? Makan bangkai. Saudaranya maksudnya saudara sama mukmin. Maka disinilah kita tulis ghibah dalam Al-Quran dilarang karena sebab hubungan iman. Maka semakin beriman dosanya makin besar. Ghibah dengan tingkat dosanya tergantung apa? Iman sasarannya. Sehingga ghibah ustaz dengan ghibah jamaah sama tak dosanya? Nah, sama beda. Bedanya di mana? Lebih tinggi dosanya ghibah jamaah. Masya Allah. Makanya hati-hati dengan ghibah. Semakin tinggi tingkat imannya, tingkat takwanya, maka dosanya, kualitas dosanya semakin besar. Sehingga ghibah ulama dengan ghibah orang biasa, tingkatan dosanya berbeda. Baik. Sehingga dengan konsekuensi keberadaan iman tadi, berbuat baik kepada orang mukmin lebih tinggi imannya, pahalanya semakin besar. Sebagaimana jahat kepada orang mukmin, semakin tinggi imannya, dosanya semakin
besar. Maka para sahabat ketika memberikan sesuatu kepada Nabi SAW, dengan memberikan sesuatu kepada selain Nabi, suasana perasaannya beda. Memberikan sesuatu kepada Nabi SAW, mereka punya perasaan nilai pahalanya lebih besar. Karena berbuat baik kepada mukmin, semakin tinggi imannya, semakin besar kualitas pahalanya. Selanjutnya, kita beralih ke pembahasan tasyabbuh dengan orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, wa umirtu an akuna minal mu'minin. Aku diperintahkan untuk bergabung bersama orang yang beriman. Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin. Dan agar engkau tegakkan wajahmu kepada agama yang hanif, agama tauhid, dan jangan sampai kamu menjadi bagian dari orang musyrik. Aku menjadi bagian dari orang mukmin dan bukan bagian dari orang musyrik. Kesamaan kelompok. Kamu ada di kelompok mana? Bisa karena tempat atau karena prinsip. Mana yang lebih menentukan? Tempat atau prinsip? Saya sekelompok dengan ini karena kesamaan tempat atau prinsip? Ya. Kalau ini bergabung itu sempurna. Sehingga dulu yang sudah sama iman diminta hijrah, kumpul di Madinah untuk membangun kesamaan prinsip dan tempat. Tapi yang utama bagian prinsip. Oleh karena itu, ini jangan dirusak karena masalah tempat. Ya. Karena itulah tasyabbuh terjadi pada apa? Persamaan prinsip. Hal-hal yang prinsip ditiru. Itulah tasyabbuh. Yang dimaksud prinsip di sini tasyabbuh, meniru hal prinsip. Allah perintahkan kepada kita, jadilah kamu bersama orang beriman. Maka kamu harus kumpul bersama kelompok orang mukmin, memiliki prinsip yang sama dengan orang mukmin. Wala takunanna minal musyrikin, dan jangan kamu bersama dengan orang musyrik, memiliki prinsip jauh dari orang musyrik. Walaupun bisa jadi kamu satu tempat dengan orang musyrik. Contohnya apa? Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun di mana? Di Mekah. Beliau satu tempat dengan orang musyrik, tapi beliau punya prinsip yang berbeda dengan mereka. Baik. Yang dimaksud hal prinsip itu apa? Hal prinsip yang dimaksud adalah ciri khas, sesuatu yang menjadi ciri khas, sehingga kalau orang melakukan itu maka akan ditintai orang lain. Kamu sudah beda agama. Misalnya memakai kalung salib, datang ke masjid, ngimami. Kira-kira apa yang terjadi? Loh, ini ketua takmir. Cuma kali ini beliau sudah pakai kalung salib. Tiba-tiba mau ngimami di masjid. Apalagi khutbah Jumat dilihat oleh seluruh jamaah. Maka kita akan menolak karena dia melakukan hal yang prinsip yang menjadi ciri khas non-muslim. Itulah kurang lebih tasyabbuh. Kita lanjutkan. Al-Ghazi mengatakan, hadil ayah aslun azimun fil amri bit tasyabbuh bil mu'minin. Ayat ini merupakan dalil yang paling besar mengenai perintah untuk tasyabbuh dengan orang mukmin dan larangan untuk tasyabbuh dengan orang musyrik. Kata Ibnu Taimiyah,
kesamaan lahiriah bisa menimbulkan adanya kesesuaian di antara orang yang sama tadi. Yaqudu ila muwafaqati ma fil akhlaqi wal a'mal. Dan itu bisa mengantarkan seseorang untuk niru-niru perbuatan. Wa hadza amrun makhsus, dan ini bisa kita saksikan di lapangan. Jadi awalnya tasyabbuh dari sisi pakaian, tapi bisa menimbulkan kesamaan dari sisi batin. Karena sama lahiriah terkadang bisa menimbulkan kesamaan batin. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang tasyabbuh biqaumin, dengan satu kaum tertentu, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum itu. Coba Bapak catat di sini hadis tentang tasyabbuh. Tasyabbuh itu apa tadi? Meniru. Hadis riwayat Abu Dawud, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang meniru satu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum itu. Baik. Kira-kira menurut Anda hadis ini berisi perintah atau larangan tasyabbuh? Berisi perintah dan larangan. Bukan cuma larangan ya. Maka hadis ini berisi perintah untuk meniru orang baik. Kalau kamu meniru orang baik, berarti kamu bagian dari orang baik itu. Kalau kamu meniru ulama, kau bagian dari mereka. Kau meniru orang saleh, kau bagian dari mereka. Dan di saat yang sama juga berisi larangan untuk meniru orang jahat. Kalau kau tiru orang jahat, maka kau bagian dari mereka. Sekarang kamu mau pilih mana? Mau bergabung dengan orang baik ataukah orang jahat? Dan tadi ya, disebut sebagai tasyabbuh apabila sampai meniru hal yang paling prinsip. Kalau hanya sebatas kegiatan yang di situ bukan bagian prinsip, podo sandali, podo merek celana nih, podo merek topi ini tidak bisa disebut tasyabbuh karena ini hal umum yang semua orang memakai. Tapi kalau dari sisi penampilan, ini ciri khas. Kalau kayak gini, itu biasanya si A. Kalau seperti ini penampilan si B. Maka yang seperti ini berarti dia sudah ingin bergabung bersama orang tersebut. Baik. Bagaimana dengan meniru kegiatan perayaan? Dosa besar. Karena kegiatan perayaan, walaupun mungkin dia bisa merasa yakin, aku tidak ikut ritual, tapi perbuatan kamu melanggar hal yang paling prinsip. Kau meniru bagian prinsip yang dilakukan oleh orang kafir. Selanjutnya, membantu orang kafir. Allah Ta'ala berfirman, la yattakhidul mu'minuna al-kafirin. Orang mukmin tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai wali selain orang mukmin. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu, falaysa minallahi fi syai'in, maka Allah sama sekali tidak akan membantunya. Maksudnya adalah Allah berlepas diri darinya. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, wahai orang mukmin, janganlah kalian menjadikan orang kafir dan kalian tolong mereka, kalian bantu mereka. Tuwalunahum ala dinihim, kalian membantu mereka untuk mensukseskan acara keagamaan mereka. Wa tudahirunahum ala muslimin, kalian menolong mereka untuk mengalahkan kaum mukminin.
wa tadullunahum ala auratihim, dan bahkan kalian menunjukkan kepada mereka cacatnya orang-orang mukmin. Orang mukmin itu eleknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia ngomong seperti itu di hadapan orang kafir. Fa innahu may yaf'alu dzalika, siapa yang melakukan perbuatan itu, falaysa minallahi fi syai'in, yakni faqad bari'a minallah. Siapa yang melakukan perbuatan itu berarti dia telah berlepas diri dari Allah dan Allah berlepas diri darinya. Birtidadihi an dinihi, karena dia telah murtad. Wa dukhulihi fil kufri, dan dia telah masuk bergabung dengan orang kafir. Bahasa lainnya, menolong orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin murtad. Sehingga di sini dikatakan wa mudhaharatul kuffar 'alal muslimin, menolong orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin, naqidun min nawaqidil iman, termasuk salah satu pembatal iman. Sebagaimana firman Allah surat Al-Maidah 51, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Kata Ibnu Jarir, man tawallahu wa nasarahu, siapa yang membela orang non muslim, menolong mereka untuk mengalahkan kaum mukminin, fa huwa min ahli dinihim wa millatihim, berarti dia termasuk penganut agama non muslim. Fa innahu la yatawalla mutawallin ahadan illa wa huwa bihi wa bidinihi wa ma huwa alaihi radin. Karena siapapun yang menolong orang lain, maka dia pasti bergabung dengannya dalam masalah agama, dan dia ridho dengan agama. Dan contoh yang seperti ini adalah orang munafik. Jadi dia lebih berpihak kepada Yahudi dibandingkan dengan kaum muslimin, bahkan memberikan saran dan masukan bagi orang Yahudi bagaimana caranya untuk bisa mengalahkan kaum muslimin. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat dan bisa dicerna dengan baik di saat krisis iman terjadi di tengah masyarakat, terutama karena dorongan FOMO, tidak mau ketinggalan ketika ada perayaan non muslim. Toleransi bukan kolaborasi. Jadi jangan campurkan antara satu agama dengan agama yang lain. Lakum dinukum waliyadin. Toleransi itu apa? Tidak saling ganggu. Maka yang kita kedepankan berkaitan dengan hari raya non muslim, toleransi, tidak saling mengganggu, bukan kolaborasi antara satu agama dengan ajaran agama yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan sahabat jadi Fadliyani. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah menyewakan barang, menyewakan rumah ke non muslim termasuk dalam bentuk tasyabuh dan dilarang dalam syariat? Kemudian bagaimana muamalah yang diajukan ke non muslim? Apakah menyewakan barang atau menyewakan rumah kepada non muslim termasuk tasyabuh? Tasyabuhnya dari sisi mana? Tidak ada. Ini hanya urusan muamalah dunia. Berinteraksi atau transaksi dengan siapapun boleh, selama bukan untuk kejahatan. Tapi kalau untuk kejahatan, misalnya beli sesuatu mau dipakai bunuh orang, mau dipakai untuk maling harta orang, kita tidak boleh membantu. Tapi kalau untuk perkara yang mubah, siapapun konsumen kita, silakan. Sehingga rumah kita dikontrol oleh non muslim, silakan. Ruko kita disewa oleh non muslim, silakan. Untuk kegiatan yang mubah. Tapi kalau dipakai untuk kegiatan yang dilarang oleh syariat, saya mau nyewa rumah bapak, mau dipakai apa? Tempat ibadah kami. Anda tidak boleh melepaskan. Loh, kenapa Pak? Karena berarti ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong dalam praktek dosa dan maksiat.
Oleh karena itu dalam hal ini, jika sifatnya hanya murni duniawi, Rasulullah SAW dan para sahabat melakukannya. Ali bin Abi Thalib itu pernah jadi pegawainya Yahudi dalam rangka untuk panen kurma. Jadi naik ke pohon kurma, mundui pohon kurma, itu pernah dilakukan oleh Ali, bekerja untuk kebun kurma milik Yahudi, dibayar dengan hasil kurma. Dan demikian pula para sahabat yang lain, karena bermuamalah dengan non muslim hukumnya boleh. Yang tidak boleh adalah ketika kerjasama dalam kegiatan keagamaan. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, Ustaz, bolehkah wanita haid membaca Al-Quran dengan tujuan tilawah? Membaca Al-Quran itu ada banyak ragam niat. Ada membaca untuk tujuan tilawah. Membaca jenis seperti ini harus memenuhi kaidah tilawah. Ya Allah tegaskan dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, sehingga panjang pendek diperhatikan. Kemudian ada izhar, hukum ikhfa, hukum iqlab, dan seterusnya. Yang kedua, membaca Al-Quran untuk tujuan istidlal, menjadikan dalil. Seperti ini tidak harus mengikuti hukum tilawah. Seperti misalnya seperti Anda baca ini dalil yang tadi ya, wa umirtu an akuna minal mu'minin wa an aqim wajhaka lid-dini hanifah. Sehingga ayat Al-Quran dikutip dalam rangka untuk menyampaikan dalil. Nah, itu tidak harus pakai kaidah tilawah. Yang ketiga, ada membaca Al-Quran untuk tujuan ruqyah. Seperti ini tergantung niat. Maka dia dibaca dengan ta'awud dan mengikuti kaidah tilawah, tapi niatnya untuk pengobatan. Yang keempat, ada membaca Al-Quran untuk tujuan wirid, seperti doa sebelum tidur atau zikir pagi petang, baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini baca Quran untuk tujuan apa? Wirid harian. Baik. Untuk tilawah, jumhur ulama mengatakan wanita haid dilarang. Jumhur ulama, meskipun sebagian ulama membolehkan. Untuk selain tilawah, istidlal, ruqyah, dan wirid, wanita haid boleh melakukannya. Maka untuk wanita haid, bagi yang pasti, saya sampaikan pendapat yang pasti, yang di situ tidak ada khilaf, ya, bahwasanya wanita haid boleh baca Quran untuk tujuan ruqyah, wirid harian, dan istidlal, menjadikan Quran sebagai dalil. Dia berceramah mengutip Quran sebagai dalil, boleh. Tapi untuk tilawah, jumhur melarang. Walaupun ada sebagian yang membolehkan dengan syarat tidak menyentuh teks Al-Quran atau mushaf Al-Quran. Maka mungkin bisa dilakukan dengan bantuan pakai laptop atau pakai tablet atau pakai iPad, kemudian dia buka dengan menggunakan pulpen bawaannya, sehingga yang kayak gini tidak masuk kategori menyentuh Al-Quran. Wallahu a'lam. Berikutnya, Ustaz, bolehkah menggunakan AI untuk mengedit foto manusia, menjadikannya video atau swap face atau editing yang lain? Kasus kontemporer ini sudah ada beberapa fatwa. Alhamdulillah, para ulama Ahlussunnah termasuk di antara yang sensitif untuk menyampaikan penjelasan. Mereka menegaskan, karena AI ini kan tergantung dari perintah orang yang memasukkan instruksi kepada platform tersebut, kepada mesin, sehingga dia bisa menjadi A, bisa menjadi B, tergantung apa? Perintah. Oleh karena itu, menggambar manusia dengan menggunakan AI terhitung menggambar makhluk bernyawa. Jadi kalau dia misalnya memasukkan prompt
perintah IIN, tolong buatkan gambar gajah berkaki 3, belalainya pendek, telinganya kecil. Terus jadilah postur gajah yang lucu, yang aneh, tapi seperti makhluk bernyawa. Ya, maka dia terhitung menggambar makhluk bernyawa, walaupun yang kerja mesin. Cuman dia sendiri yang memerintahkan sehingga terbentuklah sosok makhluk tertentu, bahkan lebih bagus. Maka yang kayak gini masuk kategori apa? Menggambar makhluk bernyawa, dan statusnya haram untuk dilakukan. Apakah mengedit termasuk? Mengedit termasuk. Jadi ada wajah tertentu diedit, ngedit wajah saja sehingga berpenampilan jadi lebih bagus, itu tidak boleh. Apalagi kemudian nanti diedit jadi video. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz, yang benar itu bumi ini datar atau bulat? Yang benar bumi ini datar atau bulat? Flat earth. Satunya apa? Globe. Jadi Anda mengikuti aliran bumi datar ataukah bumi bulat? Pertama begini, tidak ada satupun manusia yang pernah diajak oleh Allah sebagai saksi penciptaan langit dan bumi. Allah menegaskan di surat Al-Kahfi, ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim. Aku tidak pernah melibatkan mereka untuk jadi saksi penciptaan langit dan bumi, termasuk penciptaan dia sendiri. Sehingga pada asalnya tidak ada satupun manusia yang tahu bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Maka kita bisa tahu seperti apa kejadian penciptaan langit dan bumi melalui berita yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Sebab ini tidak mungkin bisa dipahami oleh manusia kecuali melalui jalur wahyu. Yang kedua, perihal kejadian yang sifatnya belum pasti dan itu menjadi bahan perdebatan yang belum bisa ditegaskan. Allah mengajarkan kalau diskusi jangan terlalu mendalam, apalagi sampai tegang, berantem antara satu dengan yang lain. Ini pelajaran yang diberikan oleh Allah berkaitan dengan perbedaan berapa jumlah ashabul kahfi. Ada yang mengatakan salasatun rabi'uhum kalbuhum, 3 orang yang keempat anjingnya. Wa yaquluna khamsatun wa sadisuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan 5 orang yang keenam anjingnya. Rajman bil ghaib, menebak-nebak ada yang gaib. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Dan ada yang mengatakan 7, yang ke-8 anjingnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, fala tumari fihim illa mira'an zahira. Jangan kamu memperdebatkan tentang mereka kecuali debat di permukaan. Debat di permukaan itu ya diskusi ringan saja, jangan sampai terlalu mendalam, apalagi sampai berisi ancaman atau bahkan menimbulkan permusuhan. Karena kalau sudah seperti itu kebablasan. Toh antara yang mengatakan 5, yang mengatakan 7, mengatakan 3, semuanya nggak ada bukti, sehingga tidak bisa dipastikan berapa persisnya jumlahnya. Tidak tahu. Sebab Ashabul Kahfi setelah bangun dari gua, beliau pindah. Apakah betul beliau dimakamkan di gua itu? Wallahu a'lam. Walaupun di gua Ashabul Kahfi itu katanya ada jasad, dan kami waktu berkunjung ke sana ada tulang-tulang yang dikumpulkan. Tapi Ashabul Kahfi tidak diceritakan mati di situ. Mereka cuma diceritakan apa? Tidur di situ. Kemudian setelah mereka bangun nyari makan, ternyata sudah ganti masa. Saat salah satu diutus untuk nyari makan. Apakah mereka mati di situ? Wallahu a'lam. Yang barangkali sudah pernah datang ke Yordan, ke gua Ashabul Kahfi, di situ kan ada kaca ya, yang kemudian di dalamnya ada beberapa tulang. Yang kita nggak yakin apakah betul itu tulang Ashabul Kahfi atau tidak. Baik.
Oleh karena itu Allah ajarkan fala tumari fihi illa mira'an dhahira, maka jangan terlalu dalam kalau mau berdebat dalam masalah ini. Kemudian yang ketiga, kalau menurut ulama Ahlussunnah, bumi itu datar atau bulat? Ini kajian fisika atau kajian akidah? Kajian fisika atau kajian agama? Ya, kajian fisika. Pembuktiannya pakai apa? Pakai foto luar angkasa. Kalau itu meyakinkan, oh betul terlihat bumi bulat, bisa diterima, sudah selesai, nggak usah debat lagi. Baik. Dan para ulama Ahlussunnah mengatakan bumi itu bulat. Syekhul Islam rahimahullah, beliau menyebutkan adanya nukilan ijma kalau bumi itu bulat. Beliau cuma menyebutkan nukilan ijma dari satu nama, Abul Husain Ahmad bin Ja'far Al-Munadi, dan beliau At-Tabaqatul Tsaniyah, generasi kedua di antara muridnya Imam Ahmad. Itu pernah menegaskan bahwasanya Allah menciptakan langit bulat dan bumi itu bulat dengan ijma ulama. Tapi ini sifatnya ijma dhanni, bukan ijma qat'i, karena ijma kan ada dua, ada ijma qat'i, ada ijma dhanni. Artinya baru sebatas hasil istihad sebagian ulama yang menegaskan kalau ini ijma. Demikian pula keterangan Ibnu Hazm. Beliau juga menyampaikan bahwa ijma kaum muslimin bumi ini bulat. Informasi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah menciptakan bumi seperti langit. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Allah yang menciptakan 7 lapis langit, wa minal ardi mithlahun, dan bumi yang semisal dengan langit. Nah, semisal di sini semisal dalam apa? Apakah semisal dalam bentuk ataukah semisal dalam jumlah lapisan? Yang lebih dekat semisal dalam jumlah lapisan. Tapi ada juga yang menegaskan langit bulat maka bumi juga bulat, karena langit dan bumi itu semisal. Namun dalil yang paling mendekati, dan ini yang dipakai oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah untuk mendukung ijma bumi itu bulat adalah firman Allah, wa idzal ardu muddat. Dan apabila bumi itu dimodotkan, dimodotkan maksudnya dibentang. Dimodot itu dari bahasa, maksudnya dibentangkan. Berarti sebelumnya bumi tidak dibentangkan. Artinya kalau di hari kiamat bumi itu muddat, dibentangkan oleh Allah, berarti sebelumnya bumi tidak dibentangkan. Nah, dia menggunakan pendekatan mafhum mukhalafah. Di hari kiamat kelak bumi dibentangkan, berarti sebelumnya bumi itu bulat, kemudian nanti di hari kiamat dibentangkan. Dan ini isyarat bahwa bumi ini bulat. Wallahu a'lam. Baik, demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.